ya another that low volume ya, karena the fact about plasma ya, orang udah mulai get off ya dari chain-nya ya, mulai relatif stuck. Meskipun mereka udah handle ya 1 triliun USD ya transaction. Outlook-nya ya untuk Oktober sangat choppy, sangat-sangat choppy. Ketika S&P recover ya, ini recover ya, dan Bitcoin nggak ikut, ketika dia dapat some kind of rejection lagi, break below lagi ya, dan altcoin pasti minusnya udah gila ya, selalu, always has been. Karena there is always been bull market somewhere, orang-orang di luar udah nggak nge-trade crypto, mereka nge-trade-nya itu stocks di Robinhood, mereka nge-trade stocks. Ya S&P ya kita wait and see dulu ya teman-teman. Ya, DUT ya masih valid, DUT masih valid. Saya nggak cenderung bearish ya, tapi saya juga lebih cenderung realistis karena ya rate cut unlock liquidity, cuman apakah kan pertanyaan golden question-nya apakah liquidity-nya akan flow ke crypto lagi. Jadi ya kalau saya pribadi ya saya lihat di 4 year cycle, meskipun ini 50-50 ya. 50-50-nya apa? Saya ngomong sama banyak pelaku pasar di sana ya, yang mereka satu percaya 4 year cycle, whatever the rate cut is. Terus yang kedua, mereka nggak percaya 4 year cycle. Tapi ini kayak for the information ya, yang percaya dengan 4 year cycle, itu orang natif kripto. Kripto dari 2013. Nggak punya fund, perusahaannya nggak pegang Bitcoin atau Ethereum, just pure crypto guy. Ya. Saya ketemu sama Bro Bis Hugo juga ya di sana ya. Beliau juga salah satu juga investor di project yang kita punya, terus juga sama ya, yang natif kripto percayanya 4 year cycle. Tapi rata-rata yang nggak percaya dengan 4 year cycle itu antara dia punya fund atau perusahaannya pegang Bitcoin sama Ethereum. Which is, it means mereka very very overexposed. Selalu ada bias ya teman-teman. Kalau ya misal gini, bukan ini harta hidupmu semua 100% di kripto. Ya kamu ditanya ada bull market apa ada bear market atau enggak ya pasti kamu jawab enggak bear market. Karena ya nggak mau hartanya hilang setengah gitu. Apalagi kalau dia itu duit perusahaan, dia leverage duit orang, dia pakai duitnya semua investor, ada bear market nggak? Enggak ya. Kalau ada ya digebukin investor. That's what gonna they say ya. Itu apa yang mereka bakal katakan kan logis kan. Tapi orang yang nggak terlalu punya kepentingan ya, sama-sama ya kita ngomongnya ya retail, meskipun ya saya punya vlog, saya punya crypto fund yang undisclosed, saya punya, but still ya, saya tetap ngomongin apa adanya, virtual. Karena saya selalu brutally honest ya sebenarnya sama segala hal. Yang mana kadang kejujuran yang saya sampaikan itu selalu disalahgunakan orang ya untuk nyerang saya juga. Jadi never step back on your family, never step back. Jangan nusuk kayak. Virtual kayaknya masih bisa bottomin ke 0,4 ya. Defisit liquidity dan range low di sini. Nah, SUI ya, memang saya nggak bullish atau bearish ya, saya faktual. Ya, SUI dari support ya, harusnya ya 2,5 nahan. Oke. Apakah sekarang Bitcoin
cycle top atau enggak sih. Ya let's be real, ya. Kalau kamu ngomong oke, saya kan udah peringatkan ya tentang potensi bearish divergence ya, triple bearish divergence. Ya very dangerous area to be fully gini, kalau kamu mau punya mindset jangka panjang ya, nyicilnya Bitcoin ya, jangan nyicil Manta, jangan nyicil semua, nyicilnya Bitcoin. Kamu tetap dapat return ngalahin yang namanya inflasi. Tapi kamu harus paham juga ya, kalau kamu full portofolio beli Bitcoin ya, dipucut dipucuk, oke, 2021 dipucuk ya sama semua hartamu, kamu punya 1 miliar, kamu all in Bitcoin, itu buat jadi 1 miliar lagi, itu kamu harus nunggu ya 800 hari. Ya, saya orang yang misalkan saya tuh pragmatik saya orangnya. Saya butuh duit juga ya, maksudnya ya nggak ada yang mau duitnya hilang ya, butuh duit buat beli popok anak, ya sama lah kita ya. Jadi saya nggak mau uang saya nyangkut 800 hari ya, saya trimming, whatever happen. Saya rebuild posisi lagi, 30% sekarang porto saya di Bitcoin. Bitcoin drop setengah pun ya harta hidup saya itu kurang 15%. Sakit ya sebenarnya, kurang 15% itu juga sakit. Hmm, sakit juga. Kita bahas DUT. Ya itu tadi, ya jangan sampai over leverage karena dia masih tes ya daily ya, support ya, dan pas ini ada di 33 moving average ya. Nah, saya berharap full move swing ya, cari wick yang di sini. Siren, konsolidasi ya, BSC base AI token ya. Ya ini sebenarnya pattern favorit saya ya, always has been ya, always has been my favorite pattern. ENA kemarin sempat di pack ya USD. Ya never trust stablecoin yang unback 1 banding 1 ya dengan USD. Karena risk itu gede di kripto. Kita belum di bear market ini. Karena yang udah pernah ngalamin di pack ya, saya lihat tapi saya nggak pernah. Untungnya belum pernah kena di pack stablecoin. Saya selalu split soalnya stablecoin saya. 50-50 ya USDT sama USDC. The fact tentang USDT ya, ini juga sebenarnya secret things juga ya. USDT is a very profitable crypto company. Tapi kalau kita lihat ya bukunya ya, apa ya judulnya ya? Apa dulu ya? Bentar. Oh ini nih, ya, Number Go Up by Ziki Fox. Ini saya baca bukunya ya, belum belum habis tapi baru tengah. Di situ dia expose SBF, di situ dia jelasin USDT. USDT itu perusahaannya berbasis Swiss dan nggak pernah diaudit ya. Private company di Swiss yang ya real USD back-nya patut dipertanyakan. Makanya kenapa dia nggak berani ya launch USDT di US ya, USAT ya, karena mungkin terkait dengan perpajakan atau terkait dengan apakah
beneran di-break atau enggak, ya. That's the ugly truth tentang crypto market. Makanya saya itu bukan orang yang crypto freak. Kalau saya lihat udah potensi top ya dulu saya trimming, saya beli gold. Saya nggak lihat alt season yang signifikan ya, saya hanya trading. Karena kamu kalau overexpose ya, you're mentally fucked sama segala hal. Tidur nggak tenang, mamukan, saya kena amuk nanti, ya. Jadi never be overexpose sama segala hal sebenarnya. Saya masih punya rumah, punya ini, punya itu, ya, punya exposure kayak di restoran, di ini. Meskipun ya bukan saya ngerjain ya, never be fully exposed. Karena saya tahu kayak satu kesalahan bisa ngancurin hidup saya, ya. Mungkin ya itu tadi ngancurin hidup anak saya juga. Semua di trezor, terus kayak shit happens lah ya, kena malware, harta saya setengah hilang gitu. Ya anything can happen. Makanya kayak kamu harus punya pikiran yang pragmatis ya. Sama orang yang udah makan asam garam ya di kehidupan. Oke. Fokus kripto nggak apa-apa, tapi jangan full time kripto ya. Kecuali kamu juga punya kelas, kamu jualan kelas ya, atau jadi influencer kripto, nge-raffling dan lain sebagainya ya. Terserah kan ini emang kerjaan kamu ya. Saya nggak pernah against orang yang ngerjain sesuatu. Saya selalu against ya orang yang meludahi ke sesuatu yang saya buat ya. Oke ya, mungkin boleh yang masih ya mau ke Bitcoin mengalami kenaikan ya. Ya sama ya seperti S&P. Oke, yang mau dapat akses the supporter boleh di DM ya sekarang right now. Ya gold harusnya bisa ke 5.000 ya. Psychological area, psychological area. Ya silver udah pump ya, telat ya. Ya untuk gold saya tuh punya yang fisik lumayan banyak ya, di beberapa puluh kilo ya. Terus digital sama Max Gold, Gold King. Ya let's talk more ya tentang Bitcoin. Yang ngomongin masih range low ya. Saya belum yang extreme fear, belum extreme fear ya. Bisa chance ya liquidity swap dulu, 90.000 sama 100.000 kuat mana menurut saya pribadi kuat 100.000 ya, I think. Meskipun mungkin market structure-nya lebih kuat di 90 kan, ya. Tapi ya secara struktur ya kuat di 100.000 ya. Ini struktur yang kuat, fair value gap.
Jadi yang mau cicil Bitcoin ya, stay cicil tapi pahami ya, cicil tuh nggak buat sehari, 2 hari ya. Entar nyicil ya, misalkan kamu $100 lah ya setiap kamu masih ngalahin inflasi ya. Cuman jangan dipukul ya rata. What's next? Apakah saya percaya ke 150.000? Tesis saya pribadi di 120.000 dan udah kecapai ya. Dan banyak orang yang overly bullish dengan targetnya tapi look where we are ya. Udah 3 bulan ya di 120.000. Kenapa saya punya tesis sendiri 120.000 ya? Karena saya ngitung manual ya, terminal price-nya Bitcoin. Saya nggak baca berita, saya nggak baca apa, saya cuma ngitung terminal price-nya Bitcoin dan market top on bullish news. MR8 siapa? Miguel Roberto ya? The trader dulu ya? Saya sambil masuk-masukin lah ya, orang-orang di sini. Udah lama ya saya nggak ketemu Miguel Roberto ya. Kangen juga tuh sama Miguel Roberto. Ya, bener juga ya Aditya. Fibonacci top 2021, low 2022 emang 1618 ini 120. Ya, never ending story ya dengan orang yang over ya. Ya sebenarnya let's be real ya. Kita mulai Aceh itu di sini ya. Kita mulai Aceh di sini. Oke. Dan udah 5x lebih ya Bitcoin. Sejak kita mulai Aceh ya. Um, ya call all season saya di sini ya. Cuman juga ya longing ya, a lot of altcoin juga di sini ya. Di sini masih berlanjut ya, drop. Ini Ethereum approval nih. Yang bener cuman Andrew Kang ya waktu itu ya. GCR salah, kita salah, Andrew Kang yang bener. Andrew Kang kemarin juga bener lagi ya, dia spot top terus dimaki-maki orang yang overexpose, bener lagi dia. Ya. Ini Oktobul nih ya. Yang ingat mana? Ini saya bilang Trump bakal menang, kita bakal pump naik. Di sini tarif bottom ya 76 kita call. Di sini trimming naik, kita trimming di sini ya masih naik konsolidasi. Nggak ada yang bisa exactly ya timing top bottom. Wah masih banyak ya alpha saya di acara token ya. Base sama Polymarket. Dua itu akan jadi paling huge ya. Fokus on both. Airdrop ya sulit ya kalau kamu nggak punya conviction ke beberapa play ya.
Kan kalau jadi abu kamu buang-buang waktu kadang. Mending kamu beli tokennya di spot yang bagus kamu tradingin. Seringkali begitu. Berharap sesuatu kayak Hyperliquid lagi tuh kayak udah berharap, sulit chance-nya. Biasanya kayak prefer ini ya, gimana, live-nya enaknya direkam atau enggak ya? Nanti saya berbagi alfa udah di TikTok gitu ya. Sejam saya ngomong apa gitu, data dari fund mana sejam di TikTok tuh pasti. Ya enak nggak usah. Record tapi khusus supporter. Kayak mulai egois ini supporternya ini ya. Oh ya ya, oke. Nah ini juga penting about, mmm, alpha ya di token 2049. The thing is ya, narasi Depin decentralized physical infrastructure itu yang paling suram ya masa depannya. Most of the CEOs ya, founders dari Depin, ya, ya kita rasis saya ngomongnya. Tapi intinya kayak ini, not serious people. Ya, itu satu impresi saya. Dua, ya, kalau mereka profitable ya dengan bikin hotspot dan lain sebagainya, um, why they should ya, issue a token? Nah, it's primary question. Dua, ya, mereka itu revenue-nya dikit tapi mau naikin harga token masih burn ya beberapa kayak Helium. Terus ada juga Geonet hyper precise ya 100 kali lebih akurat buat mereka track lokasi. Banyak teknologinya juga yang belum mature. Artinya belum mature apa? Belum siap launching, tapi udah ada tokennya. Dan mereka ngomong, ini yang udah paling top dog ya ngomong di depan apa panggung ya. Udah yang Ecast Network, Helium, Geonet sama IO.net itu yang udah top dog-nya. Cuman mereka pun juga menyadari produknya juga masih belum sempurna. Apalagi ya yang Depin-Depin baru keluar gitu di Solana atau di mana itu kayak paling madesu ya. Depin sama AI ya lebih mending AI ya narasinya. Nah, jadi ini adalah detik ya. Masalah utama mereka ya, mereka itu terbatas dengan yang namanya jarak ya. Semakin panjang ya jarak suatu akses misalkan. Mereka punya server di Amerika ya, kita pakai di Indo. Ya, jarak itu adalah masalah utama mereka karena mereka membutuhkan banyak power ya untuk node running. Itu adalah kendala utama mereka ya. Distance is problems. Jadi banyak yang nggak bisa di scale up menjadi sesuatu yang quite serious karena memang jarak jadi masalah utama. Ya. Plus they have very very small revenue. Dan hanya 1% ya share dari total market crypto, 1% share dari keseluruhan revenue di crypto. Orang kesini cuma mau judi, let's be real ya. Trading di Hyperliquid, mereka cuma mau bikin
shitcoin di-pump fund, and that's the fact ya, the fundamental. Nggak ada yang ke sini, "Oke, saya mau beli hotspot kripto," ya. Tapi positifnya ya, narasinya, revenue mereka akan stabil even di bear market. Nah, itu plusnya, ya. Saya nggak ngomong tokennya bakal naik waktu bear market, tapi ketika bear market, revenue mereka akan tetap relatif stabil, ya. Masih akan tetap stabil ya, karena yang beli hotspot tetap sama, ya. Ya market up or down, revenue the same. Tapi one thing ya, physical AI will need Depin ya, tapi until ya itu belum dilaksanain, belum alpha ya, dan mereka punya moto semuanya, "You are not building company, you are building network." Jadi mereka kejar ya semakin banyak network yang ini. Cuman Depin memang makanya nggak pernah ada yang serius move-nya ya setelah render ya. Karena kan render dulu bisa naik karena the CEO was brilliant ya. Tapi selama bull market, nah ini makanya pentingnya kamu nggak cicil-cicil. Ya, you're not gonna survive this. Ya, ya we manifest lah ya ini. Tapi stablecoin naratif ya, XPL, kena STBL, cuman balik lagi kalau marketnya merah ya nggak akan ada yang bidding ya. Masih akan choppy ya sampai akhir Oktober. Makanya ada saat dimana saya lihat sinyalnya market ya itu yang sangat agresif, saya akan agresif. Ada saat dimana kalau saya nggak ngerti pun saya juga akan bilang nggak ngerti, ini chance-nya 50-50, ya saya ngomong. Nggak ada yang pernah bisa tahu ya. Kalau kamu ngerasa tahu 100% kamu insider. Ya saya kenal punya exchange, kenal orang Binance, kenal ini, cuman beberapa informasi mereka sekretif banget ya. Kenal yang punya project, kenal yang punya fund, cuman mereka juga sekretif banget, ya, banget banget banget. Dan kadang mereka tahu sesuatu tapi sesuatunya itu nggak happen sesuai dengan kehidupan nyata ya. Jadi kalau ada orang yang benar-benar tahu ya what will happen ya, mereka udah jadi triliuner ya. Jadi always thinking smart. Udah berapa nih? Oh, masih stabil ini ya, yang live ya. Lanjut apa udah ini? Kayaknya orang-orangnya semangat nih ya 3.000 stabil. Kangen live. Hmm. HP Z-Fold kena pecah layarnya ya. Pecah layarnya Z-Fold. 3 kali, beli 3 kali pecah. Luar biasa. Terus akhirnya saya give up. Saya udahlah iPhone. Ya. Males dikatain miskin ya. Pakai Android selalu dikatain miskin sama Timothy. Pecah ya, bentar. Z-Fold saya kan di kamar ya. Pecah. Semua pecah. Gak ngerti kenapa. Tapi apakah iya ya orang pakai Android itu kenapa nggak stereotyping dia ya. Karena hampir semua yang builder-builder kripto di sana HP-nya Android semua loh. Samsung. Beneran semuanya Samsung. Mereka karena kan kebanyakan nggak main Instagram ya. Ada beda ya antara Android sama iPhone fontnya ya. Kayak fontnya iPhone tuh bagus ya. Android tuh kayak jelek ya. Nggak ngerti. Ada ya si full tipe 3 ya. Paling bisa sebulan pecah itu akhirnya ya. Kenapa Indonesia nggak lolos Piala Dunia?
Apa perlu ini saya telepon Rizky Ridho ini ya. Nah, karena saya juga banyak ini, banyak insight di dalam ya Rizky Ridho, tentang keadaan manajemen timnas ya, tapi kalau saya ngomong di live digebukin ya. Karena ya, ini kalau saya ngomong kenapa dipecat, kenapa ini, waduh saya yang digebukin. Insider, grup ini Discord insider ini. Makin malam makin banyak gosip nih. Akademi insider. Kami pemulung berita ini. Langsung masuk di Twitter gitu.